Sahabat-sahabat, hari ini kita akan menyampaikan kisah inspirasi yang berasal dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar, terlahir atas nama Hajar 53 tahun yang lalu. Dan sekarang saya dikaruniai tiga orang anak. Yang satu perempuan yang sekarang sudah SMP, kemudian ada satu lagi sudah menikah, kemudian yang satu masih di UGM, dan yang ke satu lagi sedang belajar di Mesir. Sahabat-sahabat, ini saya kasihkan kisah ini dalam rangka untuk untuk membuat semangat siapapun yang mendengar ini. Karena anak-anak muda sekarang butuh inspirasi agar dia itu menjadi semangat, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Yang pertama, saya mulai dari kecil. Saya dulu terlahir di tengah desa Gire, di tengah hutan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya terlahir ketika kelas 1 SD, belum sekolah ya, bapak saya sudah meninggal. Itu yang saya ingat ketika bapak saya sakit kemudian meninggal, itu saja yang saya ingat. Sebelumnya itu nggak pernah ingat. Ya sedikit-sedikit ingat. Saya pernah dipukul, ingat pada waktu itu. Nah, setelah bapak saya meninggal, saya kemudian diajak oleh nenek dari bibinya ibu. Di sana mulai saya bersekolah kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD itu sambil apa? Saya di sana sambil mengembala kambing, karena memang kondisi orang desa yang kaya itu punya kambing banyak, mengembala kambing, kemudian sambil sekolah, kemudian ya makan sambil kerja di sana. Kalau setelah di hutan mengembala kambing itu sambil membawa kayu untuk dapur dan lain sebagainya. Nah, itu selama kurang lebih 9 tahun. Karena setelah SD, lulus SD lah saya lanjutkan ke SMP, masih tempat yang sama. Walaupun dulu pindah-pindah, tapi tetap kepada nenek saya itu. Beda desa dengan beda kampung dengan desa saya. Desa saya itu kan namanya Gire sama, kemudian kampung saya itu Kayen, sementara kampung nenek saya itu adalah Ronggok. Dan itulah kemudian bukan saya sendiri, dua kakak saya juga di sana. Terus situlah sampai saya SMP. Nah, begitu lulus SMP, ya itu kan memang kerja kan tetap. Tapi di dalam hati saya ingin tetap sekolah. Saya ingin merubah keadaan, saya ingin menjadi orang yang terpelajar. Walaupun saya tidak mampu, walaupun saya orang miskin, ikut orang. Tapi di dalam jiwa saya ingin tetap sekolah terus. Kemanapun, bagaimana caranya saya sekolah. Nah, setelah SMP, jadi di dalam hati saya tetap ingin sekolah, bagaimanapun caranya. Karena saya ingin merubah nasib, itu di dalam jiwa saya sudah seperti itu, ingin merubah nasib. Akhirnya kakek saya bilang, Jar, udah cukup sampai di sini, kakek menyekolahkan kamu, dan terserah bagaimana, ini ada kambing satu, silakan dibawa. Jadi setelah lulus SMP saya dikasih upah kambing satu. Jadi alhamdulillah waktu itu kemudian dikasih upah kambing satu. Nah, setelah kambing ini saya berpikir saya itu harus sekolah, bagaimana caranya. Kambing itu kemudian saya pamitan, kambing itu saya bawa pulang ke kampung saya. Di sana ada ibu dengan kakak nomor 1. Ibu saya waktu itu. Kemudian karena saya ingin sekolah, maka saya waktu itu kemudian pendaftaran SMA saya mendaftar. Saya mendaftar SMA dan diterima. Disitulah kemudian saya mencari biaya, bagaimana caranya. Akhirnya
di desa situ ada orang yang tukang foto keliling. Saya terinspirasi dengan foto itu, makanya kambing saya jual, kemudian saya belikan foto. Pada waktu itu harganya 15.000 nggak salah. Saya belikan foto, kemudian saya buat keliling berfoto anak-anak. Biasanya kan anak kecil-kecil kan senang difoto, itu kan lumayan banyak. Pada waktu satu foto itu 350 rupiah. Nah dari situlah kemudian saya sambil sekolah itu kalau Minggu Sabtu itu kita foto keliling ke kampung-kampung, ya rame lumayan pada waktu itu. Nah belum genap 1 tahun kita sekolah kelas 1 SMA, kemudian ada seorang guru baru dari Surabaya namanya Bu Emilia. Pada waktu itu Bu Emilia kebetulan suaminya kerja dari dosen di Surabaya, beliau diangkat menjadi guru di SMA Limbang, SMA 1 Limbang. SMA 1 itu pertama kali berdiri, jadi saya angkatan pertama dari SMA itu, SMA 1. Nah dari situlah kemudian Bu Emi, karena suaminya di Surabaya sementara dia kontrak, sementara anaknya 2, maka saya kemudian diminta untuk membantu di rumahnya. Akhirnya saya membantu beliau karena anaknya masih kecil, yang satu umur 2 bulan, yang satu umur 2 tahun, walaupun ada pembantu. Akhirnya singkat cerita saya sambil sekolah sama guru saya Bu Emilia, semoga beliau sehat-sehat selalu sekarang. Insya Allah kita akan nah itu. Jadi waktu SMA kemudian saya karena ingin sekolah tetap sekolah, kemudian situlah saya diajak untuk Bu Emilia untuk membantu ya di sana, yang nyuci ya setelika, itu kerjanya menyuci setelika karena orang kota kan begitu, beda kalau di desa. Nah singkat cerita belum sampai 2 tahun Bu Emi itu waktu kelas 3 Bu Emi itu pindah ke Surabaya. Bu Emi pindah ke Surabaya, anaknya sama pembantunya ke Surabaya, walaupun Bu Emi masih kerja di situ kan biasanya tiap minggu sekali suaminya datang. Nah sekarang ganti Bu Emi pindah ke Surabaya, keluarganya pindah ke Surabaya ke orang tuanya, sementara Bu Emi tetap ngajar di situ. Nah akhirnya setelah Bu Emi pindah, Bu Emi pergi ke Surabaya, kemudian ngajar 3 hari, kemudian pulang lagi ke Surabaya. Akhirnya saya diajak guru saya juga, temannya Bu Emi, yaitu Bu Widi, yang beliau sudah wafat, semoga beliau diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikutlah Bu Widi. Nah di Bu Widi ini karena bapaknya, orang tuanya Bu Widi adalah seorang pengusaha punya toko pertanian, saya kemudian sambil membantu di tokonya, membantu mengemasi gula, mengemasi pupuk dan lain sebagainya, dan juga kerja di rumah bersih-bersih. Dan disitulah kemudian saya sampai lulus SMA. Nah terus fotonya bagian tetap fotonya setiap minggu kita foto keliling, pulang foto keliling, kemudian malamnya kita upgrade. Malamnya kita upgrade, kemudian kita bagikan tiap hari Minggu. Nah kami tetap dapat contoh. Nah setelah lulus SMA kemudian Bu Emi bilang, yang dari Surabaya, suaminya bilang Jar, kalau nanti ke Surabaya pengen kuliah, ikut kuliah di Surabaya nggak apa-apa, ikut kuliah di sana, nanti di rumah. Akhirnya lulus SMA saya ke Surabaya langsung ke rumahnya Bu Emi untuk melihat situasi kondisi, sampai kemudian pendaftaran kuliah, dan saya kemudian ikut daftar dan alhamdulillah masuk. Disitulah kemudian saya kuliah sambil kerja di rumahnya Bu Emi, tetap yang membantu di rumah Bu Emi. Nah dari sanalah kemudian saya kuliah. Nah kuliah pertama itu Bu Emi yang mencarikan biaya, yang kemudian diangkut Bu Emi. Jadi beliau tanggung jawab, kemudian SPP dan lain sebagainya saya dibayar. Nah setelah itu
bulan tahun kedua saya mengajukan keringanan. Tahun kedua saya mengajukan keringanan, kemudian dengan keterangan dari desa bahwa saya orang tidak mampu, akhirnya berhasil. Pada tahun kedua saya itu gratis total, 100% gratis tanpa membayar kuliah. Maaf ya, agak apa namanya, bergoyang-goyang ya karena di mobil ya. Walaupun mobilnya berhenti tapi anunya enggak. Nah, disitulah kemudian tahun kedua saya gratis total sambil. Nah, terus fotonya Bang tetap ketika akhir semester kita tetap foto. Jadi ketika semester akhir setelah ujian akhir semester kita tetap keliling pulang untuk foto. Jadi pulang untuk menjajakan foto. Ini pulang tetap menjajakan foto. Menjajakan foto ya seperti biasa. Sambil di rumahnya Bu Emi. Nah, tetapi tahun ketiga saya ngajukan keringanan lagi tidak bisa. Karena indeks prestasi saya kurang dari 2,5. Kurang dari 2,5, saya akhirnya kemudian kuliah sendiri, dan kemudian karena sudah 2 tahun saya bisa sambil les, sambil ngajar les kepada anak-anak SMA maupun SMP. Jadi saya sambil les. Nah, tahun ketiga saya kemudian, tahun keempat itu saya kemudian ikut di asrama masjid. Jadi ikut di asrama masjid, jadi nggak ikut kemudian ke Bu Emi lagi, saya ikut teman-teman di asrama. Jadi di asrama masjid, sehingga di sana kan nggak bayar. Makanya ya seperti ya saya ada jatah makan di asrama sambil belajar agama. Itu yang terjadi. Jadi sampai saya kuliah, beliau sampai sudah ngeles, kemudian sambil tetap foto keliling. Nah, waktu sudah kuliah tadi, ketika SPP-nya menjelang pembayaran SPP, saya minta rekomendasi tertundanya SPP, baru kemudian setelah dapat 1 semester baru membayar SPP. Itu akhirnya beliau sambil les akhirnya saya lulus dengan apa IP yang biasa-biasa saja. Jadi tidak sampai 2,5, yang penting lulus kan sudah sarjana kan. Sarjana, alhamdulillah. Akhirnya cita-cita saya terwujud dengan kondisi yang demikian. Kuliah tadi, waktu kuliah itu kalau saya ceritakan semua, yo pernah kuliah walaupun ikut Bu Emi, tapi saya tempat jual pisang keliling, jual pisang goreng. Kemudian kadang-kadang kita jual minyak tanah. Pada waktu itu minyak tanah menjadi terpenting, pada itu minyak tanah. Jual minyak tanah, kadang-kadang kemudian jual apa? Tahu petis, malam-malam di rombong tahu petis. Itu kita lakukan semua. Jadi dunia usaha apa itu kita coba ketemu teman kita ikut jualan, ketemu teman kita ikut jualan, karena memang untuk makan. Bahkan pernah suatu saat itu kehabisan uang sama sekali, kita nggak makan uang masih ada 25 rupiah, saya belikan pisang goreng. Jadi makan pisang goreng sehari. Pernah seperti itu. Karena apa ya? Karena itu apa namanya? Itulah jalan hidup seperti itu. Dan singkat cerita, kemudian setelah lulus saya ngajar di swasta biasa. Ngajar di swasta itu gajinya ya 150.000 pada waktu itu, pada tahun 96. Nah, itu kisah-kisah sampai kita kemudian bagaimana sampai bisa kuliah, bagaimana sampai bisa kemudian menjadi sarjana, itu kisah saya. Jadi kisah ini saya sampaikan agar teman-teman saudara-saudara kita yang mendengar kisah ini, bagaimana apapun yang penting kita punya cita-cita, kita punya mimpi itulah kita kemudian kita kejar mimpi bagaimanapun caranya, yang penting halal, yang penting tidak. Itulah sahabat-sahabat kisah pertama. Berikutnya akan kita kisahkan bagaimana sampai seperti sekarang. Kita pernah ditipu sampai ratusan juta. Kita pernah waktu kita ingin menjadi usaha itu sering ditipu. Dan itu kisah-kisah itu nanti saya akan kisahkan pada kisah yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.